Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata yang terjadi kerusuhan yang ada di Sumbawa di tahun 2013. Setelah dilanda kerusuhan Selasa kemarin, hari ini kondisi Kabupaten Sumbawa Besar di Nusa Tenggara Barat berangsur kondusif. Dalam kerusuhan itu, saudara, puluhan rumah dibakar dan ratusan lainnya dijarah massa. Dalam kerusuhan ini, sebanyak 27 rumah dan sebuah hotel dibakar massa dan 127 rumah lainnya dijarah. Tentang kesalahpahaman antara orang Sumbawa dan juga orang Bali. Jadi saya sebelum melanjutkan kisah ini, saya berharap kejadian-kejadian seperti itu jangan sampai terulang kembali. Supaya kita itu belajar ya, supaya belajar kalau kita mendapat isu yang belum jelas kebenarannya, kita itu jangan termakan oleh isu tersebut yang dikatakan atau diucapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Awalnya saya masuk ke kota Sumbawa itu kalau tidak salah di tahun 2007 atau 2008. Jadi awalnya saya itu pertama kali menginjakkan kaki saya di tanah Sumbawa itu bersama paman saya, itu tepatnya di Desa Sering, ya tidak jauh dari kota tersebut. Desa Sering tersebut itu banyak sekali kisah saya dan juga banyak sekali teman-teman saya di Sumbawa sana yang baik sama saya bersama paman saya pada waktu itu. Dan kemudian kita mendapat pekerjaan ya, pekerjaan di salah satu tempat pembuatan material atau di klaster itu punyanya orang Lombok kalau tidak salah, itu ya Cina Lombok lah seperti itu, untuk markasnya di Desa Nijang. Nah di Desa Nijang tersebut kami tidak bertahan lama karena menunggu pekerjaannya belum dimulai. Dan kemudian paman saya kenal dengan orang Arab atau Arab Sumbawa pada waktu itu, kemudian diajak membuat klaser, mesin klaser untuk pemecah batu. Dan kemudian kita bekerja di hutan, kemudian selesai di sana pindah lagi ke Perung. Setelah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut, kemudian saya pulang dan kembali lagi ke Sumbawa lagi dan ikut perusahaan orang Cina Sumbawa, yaitu di PT Gunung Mas ya, tepatnya di daerah Nijang ya, mungkin teman-teman orang Sumbawa sudah tidak asing lagi ya. Kemudian bergabung dengan PT Jakon Jaya Konstruksi dari Jakarta. Nah, di tahun 2013 tersebut itu kami ya bekerja seperti biasa. Terus kemudian kita itu mendengar isu-isu bahwa akan terjadi kerusuhan, orang-orang Sumbawa akan turun gunung. Karena diduga, itu menurut cerita dari warga lokal Sumbawa pada waktu itu, ada seorang wanita Sumbawa atau gadis perawan yang meninggal. Ini isunya seperti itu. Jadi saya sampai sekarang juga belum tahu kebenarannya seperti apa. Seperti biasa ya, di dalam satu kelompok, di dalam pekerjaan tersebut kan biasanya kita itu makan di kantin, dan kebetulan kantin di perusahaan kita itu tutup. Dan kemudian mungkin ya karena mendengar ada isu tersebut, kemudian saya cari makan atau belanja makanan untuk rombongan kelompok kita. Ya seperti itu, saya pergi ke kota Sumbawa. Dan alangkah kagetnya di sana itu sudah terjadi pembakaran ya. Jadi mulai dari hotel, mulai rumah makan, banyak yang dibakar. Dan akhirnya setelah pembakaran tersebut itu terjadi kerusuhan sampai merambat ke pasar-pasar. Dan akhirnya terjadi penjarahan besar-besaran. Jadi orang Sumbawa tersebut melakukan penjarahan yang luar biasa. Seperti toko-toko, atau awalnya mungkin mau demo, akhirnya terjadi kerusuhan besar. Walaupun semua kan bangunan itu dibakar semua, dan toko-toko, sampai ATM pun juga teman saya juga orang Sumbawa dulu itu pernah bercerita ada melihat sampai ATM pun mau dicongkel seperti itu, karena memang kerusuhannya besar. Dan kemudian saya itu di tengah-tengah kerusuhan tersebut.
Awalnya itu saya tidak tahu, kukirai mau ada demo, ternyata kerusuhan itu langsung merambat hampir di dalam kota Sumbawa tersebut ya. Saya waktu itu memakai kaos I Love You Bali. Nah, untungnya orang-orang yang ada di Sumbawa itu sudah banyak yang mengenal saya, jadi mengetahui kalau saya itu orang Jawa. Ya, seperti biasa, setiap tanah yang saya pijak, disitulah langit saya junjung. Jadi saya itu selalu menghormati adat istiadat setempat. Jadi saya itu selalu bergaul dengan masyarakat di tempat saya bekerja. Makanya saya di Sumbawa itu ya mulai dari Kecamatan Utan sampai ke Sumbawa Besar seperti itu, teman-teman orang Sumbawa banyak yang tidak hanya di desa, di kota pun banyak yang sudah mengenal saya. Karena memang saya itu selalu bergaul dengan masyarakat setempat. Ya, seperti itu, saya tidak membedakan suku A, B, C, D, tidak seperti itu. Anggap semua itu saudara, teman, seperti itu. Dan ini ada sebuah kisah ini dari teman saya, dari teman Sumbawa ya. Jadi dia itu memang mengakui ketika saya tanya, dia menjarah seperti rokok, jajan-jajanan dan lain-lain yang ada di tokonya orang Bali. Dia mengatakan seperti itu. Nah, setelah besoknya dia itu mengalami sesuatu yang di luar logika seperti itu. Jadi ini kisah nyata, benar-benar kisah nyata. Saya tidak mau menambahi apa yang akan saya ceritakan ini ya. Jadi teman saya dari Sumbawa tersebut itu mengalami badannya lemes, terus kakinya lemes seperti orang lumpuh seperti itu. Ini kisah nyata, benar-benar kisah nyata seperti ini. Jadi dia merasa berdosa, mengakui bahwa dia itu merasa menjarah punyanya orang Bali, dan waktu itu katanya tokonya juga tidak besar-besar banget seperti itu. Tapi barang-barang isi dalam toko itu dimasukkan karung, dibawa pulang. Kemudian dia juga berobat ke dokter tapi juga tidak sembuh. Terus saya menyarankan kepada teman saya itu bahwa nanti kalau sudah tidak ada kerusuhan atau sudah kembali kondusif, sudah damai tentang kesalahpahaman antara orang Sumbawa dengan orang Bali tersebut, saya menyarankan untuk mengembalikan barangnya tersebut. Dan kemudian setelah beberapa minggu kemudian itu kembali kondusif seperti itu, karena orang yang melakukan penjarahan atau para pelaku yang membuat isu sara tersebut sudah ditangkap polisi, sudah dimasukkan penjara. Setelah kembali kondusif, orang Bali sudah normal, sudah damai dengan orang Sumbawa, itu sudah berjalan kembali. Kemudian teman saya itu mengembalikan barang yang dijarah tersebut. Di waktu terjadi kerusuhan di Sumbawa Besar tersebut itu memang seperti hotel, kendaraan, dan lain-lainnya itu dibakar, seperti kafe-kafe yang ada di Batugong setelah Kecamatan Utan menuju ke kota Sumbawa. Nah, di pinggir pantai tersebut itu banyak sekali deretan kafe-kafe yang dulu itu, sekarang itu kafenya sudah tidak ada, tinggal jadi kenangan orang Sumbawa. Mungkin untuk generasi sekarang itu banyak yang tidak tahu seperti itu. Di tahun 2013, tahun 2000-an itu masa jaya-jayanya kafe di Batugong itu sangat ramai banget ya. Karena terjadi kerusuhan tersebut merambat sampai ke kafe Batugong ya. Dirusak oleh massa, dirobohkan, diratakan dengan tanah. Jadi sekarang mungkin sudah tidak ada kafe yang ada di Batugong tersebut. Jadi ketika mendengar sesuatu itu ya langsung merambat, menyebar dari mulut ke mulut ya. Jadi orang Sumbawa itu mencekam banget ya. Jadi saya menyaksikan sendiri, bukan diceritakan dari orang. Jadi di Sumbawa itu punya ciri khas ya. Jadi di sana untuk senjata sajamnya itu adalah parang. Jadi orang naik motor, orang naik truk itu puluhan truk itu banyak yang menuju ke kota membawa parang semua. Kan mengerikan banget seperti itu. Jadi saya berpapasan di pinggir jalan seperti itu ya cuma melongo seperti itu. Walaupun pada waktu itu saya memakai kaos I Love You Bali, tapi mereka tahu ya ini bukan yang dituju ya. Jadi kisah ini walaupun yang ada di Sumbawa tidak memakan korban jiwa, memakan kerugian material sampai ratusan bahkan miliaran
rupiah tersebut. Dan semoga harapan saya ke depan itu kita itu kalau mendengar isu ya, apalagi kita itu di Indonesia memang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, seperti itu. Jangan sampai kita itu terpancing oleh isu-isu yang belum jelas. Atau kalau di zaman sekarang isu untuk memecah belah bangsa supaya kita orang Indonesia itu tidak rukun, tidak guyub antar suku, ya seperti itu.